Halo sahabat pro, kembali lagi di konten Asin Mas. Ayo sini masak. Kali ini saya akan ditemani oleh seorang corporate chef di sebuah industri hospitality di Jakarta, yaitu Chef Rafael Triloko. Halo Chef, apa kabar Chef? Apa kabar Chef Fajar? Sehat ya? Sehat, baik banget. Terima kasih banget ya, saya udah diundang di Ayo Sini Masak. Kali ini mau sharing apa nih Chef untuk sahabat pro? Buat sahabat pro, saya mau sharing makanan yang paling biasa kita suka lah ya. Nasi goreng. Semua restoran punya nasi goreng. Yang saya mau sharing adalah nasi goreng ini kalian nanti hanya membuat satu menu, tapi kalian bisa bikin dua macam seperti itu. Nanti saya juga kasih tips and trick bagaimana bikin nasi goreng supaya lebih baik, lebih wangi, tapi pada dasarnya nasi goreng basicnya adalah nasi. Bagaimana kalian mengolah nasi supaya bisa menjadi hasil yang lebih baik. Kalau gitu kita langsung siapin aja bahan-bahannya kali ya Chef. Sobat Pro, sebentar lagi kita masak balik ya. Bareng-bareng sama Chef Fajar. Nasi gorengnya adalah nasi goreng kimchi dengan chicken char siu. Hari ini ada dua macam nih Chef. Satu macam nasi goreng, tapi kita bisa bikin dua macam. Dalam arti kata dua macam, kalau mau vegetarian, ayamnya nggak usah dipakai. Tapi kalau mau ada proteinnya, tinggal tambahin ayam. Basicnya sama, tinggal toppingnya aja. Jadi dapat dua tuh. Kenapa sih Chef pilih menu ini? Semua restoran pasti ada nasi goreng. Hotel berbintang tetap ada nasi goreng. Yang sekarang kita ingin highlight adalah bagaimana bikin nasi goreng yang baik. Bagaimana metode yang lebih baik. Nah, dan itu juga saya tidak bisa menyamakan semua. Semua juga tergantung dari alat apa yang kalian ada ya. Buat awal saya ada ayam thigh ya, boneless paha. Ini best pilihan choice saya paha. Paha itu ada fatnya ya, terus ada lean-nya. Nah, terus teksturnya tidak cuma hanya daging. Jadi kalau daging dada di saat nanti mateng dia kering. Jadi jusnya lebih cepat hilang. Nah, ini yang bisa menjadikan sahabat pro sebuah triks bahwa kalau misalnya overcook sedikit kalian masih aman. Dan bikin chicken chashu juga kalian bisa prepnya di awal. Ya, kalian bisa bikin prep di awal, dimatangkan dulu. Setelah itu nanti tinggal didinginkan dengan baik dan benar untuk cara-caranya. Setelah itu kalian masukkan vacuum pack. Nanti kalau ada orderan atau masukin di chiller pada ya itu udah paling bagus. Nanti tinggal di reheat, tinggal di pensil reheat, tinggal dipotong, plating sudah. Ada mau pakai kulit ayamnya bisa. Mau tidak pakai juga bisa. Dan jangan lupa sebelum kita mengolah makanan yang mentah, kita cuci tangan dahulu ya. Dan ini saya pakai palm sugar, tapi palm sugar tidak begitu manis seperti layaknya kalau gula pasir. Jadi tingkat kemanisan saya serahkan lagi ke sahabat pro mau yang seperti apa. Kalau saya mau manis tapi yang tidak terlalu manis, karena untuk chicken chashu sendiri ada yang manis, ada yang enggak, tapi memang rasa dominan manis. Kita masukkan semua bahannya. Dan saya pakai bawang putih. Chef Fajar bisa tolong diserut. Kalau dari caramelize beda nggak? Untuk caramelize-nya kalau saya lebih suka pakai palm sugar karena kita sudah dibantu dengan adanya warna. Ya. Tapi rasa manisnya memang lebih manis yang crystal sugar biasa. Jadi kalau buat caramelize tergantung. Originally kalau untuk chicken char siu itu sahabat pro adalah di oven. Tapi kita di sini Anda nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Kita pakai kompor ya, jadi kita pakai pensil aja cukup. Kita pakai jahe juga, kita juga sama diserut. Oke, saya akan potong sedikit daun bawang, selengkapnya di nasi goreng. Untuk jahe itu meninggalkan aroma manis, tapi dia juga bisa sebagai fragrance ya. Jadi untuk lebih bisa meningkatkan wanginya dari ayam. Nah, setelah itu kita campur pakai minyak wijen. Dan jangan lupa, gula sudah masuk, minyak wijen sudah masuk, dan jangan lupa, saya pakai terakhir masukin adalah saus tiram sauri. Sauri saus tiram. Nah, ini jangan lupa pas diaduk, ya sahabat pro, sampai gulanya itu disos. Atau sampai dia sudah tidak berasa kasar di tangan. Chef. Nah, untuk kimchinya, sambil Chef Fajar terus dia memarinasi ayam sambil sedikit diremas supaya larut. Kita sedikit potong kecil-kecil untuk kimchinya. Kimchinya boleh diperas
supaya airnya tidak begitu banyak saat dipotong-potong, karena kita juga membutuhkan air jus dari kimchi. Kalau kimchi itu kan tidak terlalu pedas, karena level pedas sendiri Indonesia dahsyat juga sih ya. Strong banget. Strong banget. Kalau di Indonesia. Untuk airnya jangan dibuang, karena kita butuh untuk airnya, karena saya butuh ada flavoring di situ. Oke. Bisa dilihat hasil marinasi Chef Fajar sempurna ya, tidak kelihatan kasar yang gula. Nah, terus dari ayamnya juga sudah menyerap. Sahabat Pro bisa pakai marinasi ini disimpan untuk bahan mentah bebas atau yang sudah matang itu juga bisa. Jadi ini dasar marinasi untuk chicken char siu. Setelah dimarinasi baiknya room temperatur 1 hari aja atau 24 jam cukup, dan itu bisa bertahan 1 tahun kalau nggak keluar masuk freezer. Jadi kalian harus punya best produksinya, jadi tanggal produksi kapan, expired date kapan. Lebih baik jangan bikin 1 tahun, dibikin 2 bulan supaya apa? Ada perputaran. Tahap awal sebelum kita masak nasi goreng, kita masak chicken char siu dulu, Chef. Chicken char siu. Nah, kita butuh untuk tingkat kepanasannya hanya medium low aja, jangan medium high. Untuk nasi goreng, untuk di tempat-tempat sahabat pun nggak mungkin punya 2 macam beras ya. Beras. Oke. Satu beras untuk nasi goreng, satu lagi beras untuk nasi normal reguler yang nasi teksturnya kukus atau steam rice. lebih Pasti lembut. kan teksturnya buat steam rice yang kita pakai lebih lembut. Pasti saya pakai regular beras biasa. Tapi kalau memang ada yang belum habis, itu masih bagus kualitinya, kita tinggal dinginkan. Sahabat Pro, pakai ayam yang ada kulitnya. Ya. Di bagian kulitnya yang di bawah ya, sahabat Bagian Pro. kulitnya di bawah. Jangan bagian yang tidak ada kulitnya. Ada uap lagi, Chef. Ya. Boleh, Chef? Siap. Halo, Chef. Kita cover. Saya punya wijen, saya mau toast dulu. Kita masukkan minyaknya. Dan yang pasti, jangan masukkan minyak bersamaan. Karena di saat nanti wajan panas dan minyak panas, dia akan ada asap di situ. Oke. Dan kalau asap nanti jatuhnya dia burning atau kebakar, jatuhnya hitam. Baru kita masukkan kuah dari Kuah tadi, kimchinya ya. Sama ininya nih, Chef. Oke, kimchinya sendiri itu Betul. sendiri. Kita bisa buka buat ayamnya. Nah. Baru kita naikkan panasnya. Suhunya dipanaskan. Wow, colornya cantik banget, Chef. Iya. Ini walaupun nggak di oven ya, Chef, tapi tetap oke nih nanti ya, Chef. Ini oke banget. Nah, ini karena nasinya sudah dingin, ini enak banget buat ngaduknya. Dengan sistem nanti di reheat kembali. Tapi sekarang ada sistemnya juga retouch. Retouch adalah sistem memasak yang dia tidak usah harus disimpan di dalam freezer atau chiller. Kita tambah sedikit daun bawang. Daun bawang. Terus ini pakai dark soya. Sama Dark soya. tidak lupa sauri, saus tiram. Wah, ini saus tiram ini juga untuk nasi goreng tuh fungsinya bisa meningkatkan aromanya, Chef. Dari saus ini sudah gurih Ya. ternyata. Jadi sampai seperti ini, sahabat Pro, ini sudah cukup. Dari segi color juga shiny, terlihat ya. Ini dia nasi goreng kimchi dengan ayam char siu ala Chef Rafael Triloco. Kita coba ya, Chef Fajar ya. Siap. Oke, kita goreng dulu. Well, gimana nih? Coba. Si chickennya Oke, chicken char siu-nya. Sahabat Pro, kita coba ya. Benar. teksturnya masih juicy, Chef. Jadi emang nggak dry. Mungkin karena tadi proses coveringnya itu ya, yang bikin dagingnya itu tetap juicy. Terus kalau dari flavornya tuh balance-nya tuh kayak dari manisnya tuh nggak terlalu strong. Tadi Fernald kasih tips pakai palm sugar, benar-benar pas banget, Chef. Ya.
Balance ya. balance banget. Jadi kalau dari nasinya chef, gurihnya juga pas. Asinnya tuh dari kimchi sama si sauri saus tiram itu tadi. Betul banget. Dari awal sampai akhir, sampai platingnya pun dibikin 2 Chef Rafael. Kali ini bener-bener tips-tipsnya keren banget, terutama untuk industri kuliner. Jadi saya mau ngucapin terima kasih banyak Sama-sama Chef Fajar. di sini sudah memberikan tips and trick per nasi goreng ya, karena di Indonesia pun nasi goreng tuh menjadi salah satu menu yang terlezat ya chef. Ya, menu andalan. Saya juga terima kasih pada Chef Fajar dan Ajinomoto bisa ngajak saya untuk bisa berbagi ilmu sama bisa sharing pada sahabat pro. Untuk sahabat pro bisa temukan tips, trik, dan resep lainnya di YouTube Ajinomoto Profesional. Terima kasih Chef Rafael. Kita bertemu di konten Asimas berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat pro. Eat well, live well. Ajinomoto